video kali ini kita akan membahas kedudukan dua lingkaran matematika peminatan kelas 11. Nah, kita akan membahas konsep kedudukan dua lingkaran. Misal terdapat dua lingkaran, yaitu lingkaran L1 yang berjari-jari R besar dan lingkaran L2 yang berjari-jari R kecil dengan R besar ini lebih dari R kecil dan D itu adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Maka akan terdapat beberapa kemungkinan kedudukan dua lingkaran di sini, ya. Untuk kemungkinan yang pertama, dua lingkaran saling sepusat, seperti ilustrasi berikut ini. Untuk dua lingkaran yang saling sepusat, maka jarak titik pusatnya itu nggak ada, sehingga D-nya sama dengan 0. Untuk kemungkinan yang kedua, L2 di dalam L1. Untuk ilustrasinya, seperti pada gambar berikut ini. Jadi lingkaran yang kecil di dalam lingkaran yang besar. Nah, maka jarak antar pusatnya ini itu kurang dari R besar dikurangi R kecil. Ya, jarak antar pusatnya kurang dari jari-jari lingkaran yang besar dikurangi dengan jari-jari lingkaran yang kecil. Kemungkinan yang ketiga, dua lingkaran saling bersinggungan di dalam. Jadi lingkaran yang kecil menyinggung lingkaran yang besar di dalam. Nah, maka jarak antar titik pusatnya dari pusat yang warna merah ini ke yang warna ungu itu sama dengan selisih dari jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil. Jadi D sama dengan R kurang R. Kemungkinan yang keempat, dua lingkaran saling berpotongan seperti pada gambar berikut ini. Akan tetapi lingkaran yang kecil ini memotong lingkaran yang besar dengan pusatnya ada di dalam lingkaran yang lebih besar. Maka di sini jarak antar pusatnya itu di antara selisih jari-jari lingkaran besar dan jari-jari lingkaran kecil dan jari-jari lingkaran besar. Jadi R besar kurang R kecil kurang dari jarak antar pusatnya atau D kurang dari R. Kemudian untuk kemungkinan yang kelima, kedua lingkaran juga saling berpotongan, tapi untuk lingkaran yang lebih kecil dia punya pusat di luar lingkaran yang lebih besar. Nah, maka di sini jarak antar pusatnya itu di antara jari-jari lingkaran yang besar dan jumlah dari jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran yang kecil. Kemungkinan yang keenam, kedua lingkaran saling bersinggungan di luar seperti pada ilustrasi berikut. Jadi jarak antar pusatnya ya ini gampang aja. Tinggal kita jumlahin jari-jari lingkaran besar tambah jari-jari lingkaran yang lebih kecil. Kemungkinan yang ketujuh, kedua lingkaran saling lepas. Jadi, kalau untuk lingkaran yang saling lepas, jarak antar pusatnya ini akan lebih dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Jadi, kita dapat tulis D lebih dari R besar tambah R kecil. Sebagai catatan, untuk dua lingkaran yang saling berpotongan, ini rumusnya juga dapat kita ringkas. Misal kita nggak tahu pusatnya berapa ya. Jadi, kita punya dua lingkaran yang saling berpotongan dan kita diberikan jari-jarinya, maka jarak antar pusatnya di sini D itu akan berada di antara selisih dari jari-jari lingkaran besar dan lingkaran kecil dan juga jumlah dari jari-jari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Nah, supaya lebih jelas, langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Buat contoh soal yang pertama, diketahui dua buah persamaan lingkaran, ini persamaan lingkaran A, ini persamaan lingkaran B. Tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Nah, untuk menentukan kedudukan dua lingkaran ada 3 langkah yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama, tentukan dulu koordinat titik pusat masing-masing lingkaran. Yang kedua, tentukan jari-jari masing-masing lingkaran. Dan yang ketiga, tentukan jarak antar pusatnya. Nah, lihat soal yang ini. Untuk penyelesaiannya, maka kedua persamaan lingkaran ini punya bentuk umum yang sama. Ingat lagi, A sama B-nya ini merupakan koordinat pusat, R-nya ini adalah jari-jari. Kalau teman-teman lupa tentang bentuk umum persamaan lingkaran, teman-teman bisa cek video bagian pertama yang telah kita bahas sebelumnya. Saya sertakan link video tersebut di kolom deskripsi, ya. Nah, sekarang kita tinjau lingkaran A. Lingkaran A kan punya persamaan seperti ini, ya. Dari bentuk umum ini langsung aja pusatnya dapat kita tentukan, ya. Berarti X min 1 nilai A-nya adalah 1, Y plus 3 sama aja kayak Y min 3, berarti B-nya min 3 gitu. R kuadrat sama dengan 25, berarti di sini jari-jarinya akar 25, yaitu 5 gitu. Kita tulis jari-jarinya sebagai R besar di sini.
Lingkaran yang kedua, lingkaran B di sini. Persamanya kan seperti ini. Ya. Maka pusatnya langsung aja A, B kan. Ini sama aja kayak X min 2. Berarti A-nya min 2. B-nya itu 1 ya. Dan R kuadrat kan sama dengan 9. Artinya R-nya di sini sama dengan akar 9, yaitu 3 gitu. Langkah selanjutnya teman-teman tentukan jarak antar pusat kedua lingkaran. Jarak antar pusat itu sama dengan jarak titik A ke titik B. Jadi teman-teman bisa pakai rumus jarak 2 titik ya. Dimana ini adalah X1-nya, ini Y1-nya ya, 1, min 3. Kemudian ini min 2 itu X2-nya, dan 1 ini adalah Y2-nya. Nah, kita substitusi X1, X2, Y1 sama Y2 ke persamaan ini. Seperti ini ya. Jadi ini kita hitung aja. 1 plus 2 ini jadi 3 ya, 3 kuadrat plus yang ini jadi min 4 kuadrat. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 5 ya. Dan teman-teman perhatikan bahwa jarak antar pusatnya itu berada di antara selisih dan jumlah kedua jari-jari. Ya kan? Karena 5 kan di antara 2 dan 8. Nah, hubungan lingkaran yang seperti ini apa? Ya, kedua lingkaran saling berpotongan gitu. Atau teman-teman juga bisa menentukan hubungan kedua lingkarannya dengan menggunakan gambar. Caranya gimana? Nah, kita gambar misalnya titik pusat lingkaran A ya, dan titik pusat lingkaran B yang berjarak 5 satuan. Nah, karena jari-jari lingkaran A itu adalah 5, maka kalau kita gambar lingkaran A yang pusatnya di sini, dia harus kena sama titik B ya, sama pusat lingkaran yang B. Dan karena jari-jari B di sini adalah 3 dan pusatnya di sini, maka kalau kita gambar lingkarannya kan seperti ini. Dan terlihat dari gambar ini bahwa hubungan kedua lingkarannya saling berpotongan gitu. Contoh soal yang kedua, diketahui dua buah persamaan lingkaran. Ini lingkaran A punya persamaan seperti ini, lingkaran B punya persamaan seperti ini. Tentukan kedudukan lingkaran A terhadap lingkaran B. Untuk penyelesaiannya kita tinjau masing-masing lingkaran dulu. Lingkaran A itu punya persamaan seperti ini ya. Lingkaran ini punya bentuk umum yang ini. Artinya A-nya itu 2, B-nya itu min 6, dan C-nya 9. Buat cari pusat kita pakai rumus min setengah A, min setengah B. Jadi jelas ya, pusatnya itu min setengah kali 2, min 1, min setengah kali min 6 itu 3 ya. Buat cari jari-jari kita pakai rumus yang ini. Jadi teman-teman substitusi A, B, sama C-nya ke rumus R. Seperti ini. Ini kalau kita hitung berapa nih? Ini 1 tambah 9 kurang 9, akar 1. Akar 1 ya 1 ya. Jadi lingkaran A itu berpusat di min 1,3 dengan jari-jarinya adalah 1. Kemudian untuk lingkaran B. Lingkaran B punya persamaan seperti ini. Artinya A-nya 8, B-nya min 6, dan C-nya 9 ya. Nah, buat cari pusat berarti tinggal negatif setengah kali 8, yaitu negatif 4 ya, negatif setengah kali negatif 6, yaitu 3, pakai rumus yang ini. Cari jari-jari ya seperti tadi, kita substitusi A, B, sama C-nya ke rumus R. Seperti ini. Jadi berapa tuh? Yang ini 64/4, 16 ya. 16 tambah 9 kurang 9, akar 16 ya 4 hasilnya, kita ambil yang positif. Dapat kita simpulkan bahwa lingkaran B ini berpusat di negatif 4,3 dengan jari-jarinya 4. Nah, buat cari kedudukan dua lingkaran, maka kita harus cari jarak antar pusatnya. Di sini pusatnya yang A adalah min 1,3, berarti ini X1-nya, ini Y1-nya. Yang B pusatnya adalah min 4,3, ini X2-nya, ini Y2-nya. Dan kita bisa gunakan rumus jarak 2 titik yang ini dengan mensubstitusi nilai X1, Y1, X2, dan Y2 ke persamaan D ini. Seperti ini. Jadi ini kalau kita hitung berapa tuh? X1 kurang X2, jadi min 1 plus 4. Jadi 3 ya, 3 kuadrat tambah 3 kurang 3 ya 0 kuadrat. Jadi akar 9 ini sama dengan 3, dan teman-teman perhatikan bahwa jarak antar pusatnya ini merupakan selisih dari jari-jari lingkaran besar dikurangi jari-jari lingkaran kecil. Ya dong, 3 sama dengan 4 kurang 1 kan. Nah, untuk jarak antar pusat seperti ini, dapat kita simpulkan bahwa kedudukan
dua lingkaran tersebut adalah saling bersinggungan di dalam. Jadi kalau kita gambar ilustrasinya akan seperti ini. Contoh soal lagi. Diketahui dua buah persamaan lingkaran seperti ini. Ini lingkaran A persamaannya gini, ini lingkaran B. Tentukan K agar kedua lingkaran bersinggungan di luar. Nah, untuk penyelesaiannya, lingkaran A maupun B dia punya bentuk umum yang sama, yaitu seperti ini. Ingat lagi, A sama B-nya itu adalah koordinat titik pusat dan R kecilnya adalah jari-jarinya. Kita tinjau lingkaran A. Lingkaran A persamaannya seperti ini. Jadi, koordinat titik pusatnya bisa langsung kita tentukan dari bentuk umum. Nah, ini X min 2K, artinya A-nya itu adalah 2K. Yang ini Y plus K sama aja kayak Y min K. Artinya B-nya itu min K. Nah, 9 ini kan sama dengan R kuadrat. Jadi, jari-jari lingkaran A itu akar 9. Kita ambil yang positif, itu 3. Lingkaran B, karena persamaannya seperti ini, pusatnya juga bisa kita tentukan dari bentuk umum. Langsung aja ya, pusatnya kan A, B, sini. Berarti ini X min 2. A-nya min 2, tambah Y min 2. B-nya itu 2. Jari-jarinya akar dari 4, karena R kuadrat sama dengan 4. Kita ambil yang positif, R-nya sama dengan 2. Terus kemudian kita udah dikasih tahu nih, kedudukan dua lingkarannya saling bersinggungan di luar. Ya. Maka karena kedua lingkaran saling bersinggungan di luar, kalau kita gambar ilustrasinya itu seperti ini. Dan jarak antar pusatnya kelihatan banget dari gambar ini kan, bahwa D-nya sama dengan jari-jari lingkaran A tambah jari-jari lingkaran yang B. Nah, buat D-nya kita gunakan rumus jarak antar dua titik ya. Kita ambil di sini X1-nya itu 2K, Y1-nya min K. Kemudian X2-nya itu negatif 2 dan Y2-nya itu adalah 2. Nah, kemudian kita substitusi ini semua ke persamaan ini. Jadi kayak gini nih. Ya. 2K dikurangi negatif 2, kita kuadratkan. Tambah negatif K, kurangi 2, kita kuadratkan. R besarnya kita ganti sama 3, R kecilnya kita ganti sama 2. Nah, kita kuadratin kedua ruas kiri kanan supaya hilang akar di ruas kirinya. Seperti ini. Maka 3 plus 2 ini juga harus kita kuadratkan ya. Jadi 5 kuadrat. Nah, ini akarnya hilang. Ini kalau kita hitung seperti ini. 4K kuadrat tambah K kuadrat ini jadi 5K kuadrat. 8K tambah 4K jadi 12K. 4 tambah 4 jadi 8. Ini sama dengan 25. 25-nya pindah ruas aja ke kiri. Jadi kayak gini. Kemudian kalau kita faktorkan, ini jadi 5K plus 17 kali K min 1. Cari pembuat nolnya, maka kita akan peroleh nilai K-nya adalah negatif 17 per 5 atau K-nya sama dengan 1. Jadi itulah nilai K supaya lingkarannya saling bersinggungan di luar. Gitu. Contoh soal yang keempat, diketahui lingkaran L1 berpusat di 4,8 dan melalui titik 2,8. Lingkaran L2 berpusat di 12,2 dan melalui titik 12,6. Tentukan kedudukan lingkaran L1 terhadap L2. Nah, untuk penyelesaiannya kita tinjau masing-masing lingkaran. Lingkaran 1 ini kita udah tahu pusatnya 4,8. Karena kita udah tahu ya kita bisa pakai bentuk umum yang ini. Kita substitusi 4 sama 8-nya ke persamaan lingkaran L1 ini. A-nya kita ganti 4, B-nya kita ganti 8. Ya. Kemudian karena lingkarannya melalui titik, maka jarak titik ke pusat itu merupakan jari-jari lingkarannya. Jadi kita substitusi 2,8 ini ke persamaan L1. Jadi X-nya kita ganti 2, Y-nya kita ganti 8. Ini kalau kita hitung jadi seperti ini. Ya, ini 2 kuadrat tambah 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi 4 sama dengan R kuadrat. Ya, kita ambil R-nya yang positif. Kita peroleh jari-jarinya 2. Jadi L1 berpusat di 4,8 dengan jari-jari 2. Untuk lingkaran L2 di sini. Ya, sama pusatnya udah diketahui, yaitu 12,2. Jadi kita pakai bentuk umum yang ini. A-nya kita ganti 12, B-nya kita ganti sama 2. Ganti sama koordinat pusatnya. Kayak gini. Dan karena melalui titik, maka X-nya kita ganti 12, Y-nya kita ganti negatif 6, supaya dapat jari-jarinya. Seperti ini. Ini kalau kita hitung, 0 kuadrat tambah negatif 8 kuadrat ya. Sama dengan R kuadrat. Jadi 64 kan sama dengan R kuadrat. Kita ambil R yang positif, yaitu 8. Sehingga dapat kita simpulkan L2 ini berpusat di 12,2 dengan jari-jarinya 8.
Nah, untuk menentukan kedudukan dua lingkaran, kita harus cari jarak antar pusatnya. Koordinat titik pusat L1 4,8 ya. Berarti untuk mencari D, X1-nya yang ini, Y1-nya yang ini. X1-nya 4, Y1-nya 8. Kemudian X2-nya 12 dan Y2-nya 2. Substitusi ke persamaan D ini. Kayak gini. Terus kalau kita hitung 4 dikurangi 12 kita kuadratkan, tambah 8 kurang 2 dikuadratkan. Jadi seperti ini ya. Jadi ini kalau kita hitung akar 64 tambah 36 ya akar 100. Hasilnya sama dengan 10. Teman-teman perhatikan bahwa 10 di sini merupakan jumlah dari jari-jari kedua lingkaran. Lingkaran yang pertama kan jari-jarinya 2. Lingkaran yang kedua jari-jarinya 8. 2 tambah 8 10. Nah, hubungan antara dua lingkaran yang jarak antar pusatnya seperti ini adalah saling bersinggungan di luar. Seperti itu. Contoh soal yang kelima, diketahui lingkaran A dengan persamaan ini dan lingkaran B dengan jari-jarinya RB berpusat di titik min 1,4. Tentukan panjang RB sehingga kedua lingkaran saling lepas. Untuk penyelesaiannya, kita tinjau masing-masing lingkaran. Lingkaran A punya persamaan seperti ini, ya. Dan persamaan lingkaran ini bentuk umumnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY plus C sama dengan 0. Artinya 20-nya ini adalah A-nya, 16 itu adalah B-nya, dan 64 adalah C-nya. Nah, buat cari pusat kita pakai rumus yang ini, ya. Berarti jelas di sini. Pusatnya negatif setengah kali 20 itu min 10, negatif setengah kali 16 itu min 8. Kemudian buat cari jari-jari kita pakai rumus yang ini. Teman-teman substitusi A, B, sama C-nya ke rumus R ini. Seperti ini, ya. Jadi ini kalau kita hitung berapa nih? 1/4 kali 400 tambah 1/4 kali 256 kurangi 64. Ya, ini kita hitung aja. Jadi akar 100 tambah ini habis ya. Ya, akar 100 ini sama dengan 10. Kita simpulkan lingkaran A berpusat di negatif 10, negatif 8 dengan jari-jarinya 10. Untuk lingkaran B, pusatnya kita udah tahu, min 1,4. Jari-jarinya kan yang ditanya. Karena kedudukan lingkarannya udah diketahui, yaitu saling lepas. Untuk kedua lingkaran yang saling lepas, maka jarak antar pusatnya itu harus lebih dari jumlah kedua jari-jari lingkaran. D-nya kita ganti sama rumus jarak 2 titik. Nah, berarti X1-nya kita pakai yang ini, min 10, Y1-nya min 8, X2-nya pakai yang ini, dan Y2-nya pakai yang ini. Teman-teman substitusi X1, Y1, X2, dan Y2 ke rumus D ini. Seperti ini. RA-nya kita ganti sama 10, dan RB-nya nanti yang kita cari. Ya, X1 min X2 berarti yang ini min 10 tambah 1, jadi min 9 ya. Min 9 kuadrat tambah min 8, min 4, berarti min 12 kuadrat. Lebih dari 10 plus RB. Jadi ini akar 81 plus 144, lebih dari 10 plus RB. Ya, ini jadi akar 225. Kita tahu akar 225 itu 15 ya. 15 kan lebih dari 10 plus RB. Ini tinggal pindah ruas. Jadi 5 lebih dari RB, sehingga kita simpulkan jari-jari B-nya supaya kedua lingkaran saling lepas itu mesti kurang dari 5.